Halo guys, kembali lagi di video saya. Nah, kali ini saya akan membahas suatu topik tentang trading for living. Nah, apa sih trading for living itu? Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya istilah ini. Nah, yang dimaksud di trading for living ini adalah apakah mungkin seseorang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya hanya dengan trading saja? Terutama trading saham ya yang akan saya bahas pada hari ini. Nah, mungkin nggak sih orang itu bisa dia bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya tanpa punya bisnis lain, tanpa punya pekerjaan lain ataupun sumber income yang lain selain trading saham. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang menonton video ini dan sedang menggeluti di trading ini ya, di trading saham dan merasa bahwa trading itu adalah jalan ninjaku. Nah, atau ada teman-teman yang berencana untuk keluar dari pekerjaannya dan mau full time menjadi seorang trader. Nah, di sini saya akan memberikan sharing ya tentang pengalaman saya dan juga kira-kira faktor apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam trading for living ini. Oke, yang pertama menurut saya yang paling penting itu kita harus mengetahui dari latar belakang. Loh, hubungannya apa nih? Trading for living dengan latar belakang. Jadi begini, misalnya nih, kita dilahirkan ya dari keluarga anak orang yang mampu atau berada. Orang tua kita sukses, kaya raya, punya pabrik ataupun punya toko. Nah, itu kita mempunyai privilege. Nah, yang pertama adalah dalam modal. Mungkin orang tua kita bisa memberikan modal ke kita. Kita nggak usah susah-susah nih kumpulin modal. Terus yang kedua, kita mempunyai privilege yaitu peace of mind. Nah, kenapa ini juga yang penting? Karena trading itu berhubungan sekali dengan psikologis ya. Jadi kalau kita berasal dari keluarga yang berada, secara bawah sadar kita itu tahu bahwa misalkan nanti saya ini gagal dalam trading, maka keluarga saya ini masih bisa menghidupi saya. Seperti itu. Jadi secara bawah sadarnya itu punya peace of mind. Nah, tentu hal ini berbeda kalau kita berasal dari latar belakang yang keluarga yang sederhana atau bahkan kurang mampu. Nah, saya ambil contoh misalkan saya sendiri ya. Saya lahir di Surabaya dengan keluarga yang sangat sederhana ya. Nah, ayah saya itu dulu seorang tukang kunci ya, tukang bikin duplikat kunci di daerah Kapasan. Nah, di Surabaya itu ada namanya daerah Kapasan. Terus ibu saya itu adalah seorang penjahit. Jadi benar-benar keluarga yang sederhana. Nah, kalau dilahirkan dari keluarga yang sederhana itu mempunyai bebannya. Bebannya seperti ini. Kalau kita sudah kumpulin uang sudah susah payah, terus kita tradingkan dan kita loss, maka kita tahu nggak ada backup kita. Itu nanti kita benar-benar kalau bangkrut ya bisa bangkrut sekalian. Nah, apalagi kalau sampai sudah berkeluarga ya, kita sudah punya istri. Niatnya pertama ingin membahagiakan keluarga dengan cara trading, bisa kaya raya, malah akhirnya jadi apa ya? Jadi tempe penyet ya, dipenyet-penyet sama istri sama orang tua. Nah, seperti itu. Namun, kalau kita berasal dari keluarga yang sederhana, kita juga punya suatu privilege. Mungkin effort yang kita keluarkan untuk belajar ya, itu bisa lebih banyak daripada kalau kita berasal dari keluarga yang orang kaya atau orang berada. Kenapa? Karena pressure-nya itu kita lebih tinggi di sana. Nah, itu adalah salah satu faktor yang harus kita perhatikan ya. Terus faktor yang kedua ya, bagaimana dengan modal? Nah, modal ini juga sangat penting ya. Nah, kita harus ukur dulu, kira-kira pengeluaran bulanan kita itu ada berapa banyak sih? Contoh, misalkan ada kita sudah ada keluarga ya, suami, istri, anak satu. Nah, tentu pengeluarannya akan lebih kecil daripada keluarga yang suami punya 3 istri dan 2 orang anak. Nah, tentu akan lebih kecil yang istrinya cuma satu, anaknya cuma satu kan. Nah, saya ambil contoh, misalkan nih, pengeluarannya yang keluarga sederhana ini 10 juta per bulan. Wah, sederhana tapi 10 juta per bulan. Maka kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa trading for living? Nah, kalau kita cuma punya modal 100 juta, sedangkan pengeluaran bulanan kita 10 juta, maka kita setiap bulan minimal return yang wajib bisa kita dapatkan itu 10% setiap bulan. Nah, orang yang bisa dapat
return 10% setiap bulan, itu saya bilang sudah orang yang kategorinya super hebat di dalam dunia trading. Maka dan boleh saya bilang itu kemungkinannya juga kecil sekali lah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kita punya modal 200 juta per bulan. 200 juta modalnya. Maka kita membutuhkan return 5% setiap bulan. 10 juta kan, 200 juta, 5%-nya kan 10 juta. Nah, mungkin bagi sebagian orang kan berpikir seperti ini. Oh, 5% tiap bulan ya masih masuk akal lah ya. Sekali trading bisa cuan 10%. Kalau 5% sebulan ya masuk akal sekali lah. Seperti itu ya. Nah, jadi modal ini bisa kita ukur dari pengeluaran bulanan kita. Tapi teman-teman juga harus ingat, 5% setiap bulan itu dalam 1 tahun itu 60%. Kalau ada orang yang bisa setiap tahun ya, konsisten 60% per tahun, itu saya bilang itu juga sudah orang yang sangat hebat. Mungkin kalau di ranking di Indonesia dia saya rasa sudah masuk ke top 100-nya Indonesia. Kalau bisa 60% per tahun dan konsisten, ya minimal selama 7 tahun lah. Jangan cuma 1-2 tahun ya, karena 1-2 tahun itu bisa ada faktor luck. Tapi kalau sudah 7 tahun atau 7 tahun ke atas itu sudah teruji. Nah, sebagai gambaran mungkin teman-teman bisa tahu bahwa ada produk yang namanya reksadana ya, yang dikelola oleh fund manager. Fund manager sendiri itu sampai detik ini tuh setahu saya itu belum ada yang bisa 60% setahun returnnya ya. Nah, IHSG sendiri returnnya juga nggak sampai 60% setahun. Seperti itu. Cuman sekitar berapa ya? Terakhir di angka 12% kalau saya nggak salah ya. Return average dari IHSG setiap tahunnya. Nah, kalau kita sudah tahu berapa modal yang kita perlukan, nah kita juga harus tahu ya resikonya ketika kita sudah patok 5% sebulan. Ini diartikan bahwa kita itu harus bisa konsisten loh 5%-nya. Nah, jadi jangan sampai bulan ini dari 200 juta saya bisa profit nih 5%, 10 juta. Kemudian kan harus ditarik kan, karena ini trading for living kan. Jadi 10 jutanya ditarik untuk kebutuhan rumah tangga, terus 200 jutanya ditradingkan lagi. Misalkan nih bulan pertama dia berhasil nih 5% hit. Terus bulan kedua ternyata dia loss 10%. 200 juta, terus portfolionya minus 20 juta ya kalau 10% loss. Tinggal 180 juta. Terus di akhir bulan, sang istri datang. "Pa, minta uang jajan. Ini buat beli susu, buat bayar sekolah anak, segala macam." Nah, kalau kita sampai harus cut loss, waduh, itu sakitnya itu di sini ya. Harus cut loss portfolio yang lagi minus. Tapi kalau kita nggak cut loss juga nggak bisa makan kan keluarga ini. Nah, itu salah satu hal yang harus benar-benar kita perhitungkan ya. Kalau kita memang mau memutuskan untuk trading for living. Jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu psikologis kita. Nah, mungkin ya kalau ketika di kondisi seperti itu, anak kita datang terus manggil, "Pi, papi," ngajak main, kita itu bisa butek ya. Bahkan bisa emosi seperti itu ya, itu sangat berbahaya. Nggak heran makanya kan ada berita orang yang sampai stres ya, trading saham loss. Nah, kalau kondisi seperti itu ya, apalagi kalau misalkan nominalnya besar, terus uangnya ini modalnya itu pakai modal pinjaman hutang. Wah, bisa-bisa papanya diam-diam ke dapur, Pak Pisut tusuk itu. Seperti itu, makanya harus benar-benar hati-hati ya kalau misalkan memutuskan trading for living. Nah, dari dua faktor itu, mungkin teman-teman bisa membayangkan betapa sangat beresikonya kalau kita tidak mempunyai source of income lain selain hanya dari trading. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman yang pertamanya sudah mau hidup fokus dengan trading, apakah masih mau melanjutkan? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar di bawah ya. Kalau teman-teman setelah mendengar dua hal tadi dan teman-teman merasa masih siap, oke, aku masih mau. Wah, saya acungi jempol ya. Berarti teman-teman sudah satu kaki untuk bisa sukses di dunia trading. Nah, kenapa? Karena kita ketika mau melakukan suatu hal itu pasti butuh keyakinan kan. Itu apapun lah, mau usaha, mau bisnis, mau trading juga. Kalau teman-teman merasa setelah dengar tadi, teman-teman merasa, waduh, kok medeni ya, kok menakutkan sekali ya.
udah nggak jadi sih. Nah, itu lebih baik teman-teman jangan trading for living ya. Jadi teman-teman juga punya source of income yang lain sambil trading. Nah, terus bagaimana dengan saya sendiri? Saya sendiri sebenarnya itu tidak menganut aliran ini, tidak menganut aliran trade for living. Kenapa? Karena saya ini seorang melankolis ya. Nah, melankolis itu sukanya memperhitungkan dari segala faktor ya, segala resiko, segala macam persentase keberhasilan. Dan saya melihat ini cara seperti ini itu too risky. Nah, jadi saya lebih suka itu trading for investing. Artinya seperti apa? Saya mengalokasikan sejumlah dana, misalkan 200 juta atau 300 juta lah. Nah, saya ambil contoh misalkan 200 juta ya. Maka dalam kurun waktu 1 tahun, saya nggak mungkin menambah saldo di sana ataupun mengambil. Itu nggak mungkin. Kenapa? Ya saya memang biarkan saja di sana. Nah, nanti ketika kita sudah rekapan, ternyata ada plus di sana. Hasil plusnya itu saya masukkan ke untuk investasi. Jadi makanya saya namakan trading for investing. Jadi hasil keuntungannya bukan saya ambil untuk kebutuhan hidup, tapi saya masukkan ke investasi. Investasi apa aja? Bisa saham-saham untuk long term. Bisa juga berupa aset properti, atau bisa masukkan ke reksadana, atau bisa beli emas, segala macam. Nah, itu yang menurut saya itu jauh lebih aman. Jadi jadi saya pribadi juga mencari source of income yang lain selain daripada trading. Source of income yang lain ini yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Nah, jadi nggak kepikiran nih, walaupun kita taruh 200 juta untuk trading ya, terus posisinya lagi loss 20% misalkan, loss 40 juta. Ya udah kita nggak kepikiran, kenapa? Karena itu memang porsi yang kita pakai untuk trading. Nah, nanti tinggal ditunggu aja rekapan selama 1 tahunnya kan. Nah, keluarga, walaupun posisi masih loss misalkan ya, nah, keluarga kita masih tetap aman gitu loh. Anak kita tetap bisa sekolah, istri tetap bisa kasih makan. Nah, bayangkan kalau kayak tadi kondisinya ya. Kita uang satu-satunya kita masukkan semua di sana untuk trading, terus tradingnya minus, kita mau cut loss ya perih, apalagi kalau sahamnya lagi ARB ya. Wah, kita bisa-bisa dikasih sarapan sama istri itu air mineral sama rumput di depan rumah itu disuruh makan kita nanti. Kalau kita nggak kasih uang jajan. Nah, itu bahayanya di sana. Makanya saya memilih untuk tidak full trading for investing. Nah, cuman mungkin teman-teman sering dengar juga ada tokoh-tokoh yang sukses hanya dari investasi saham. Contohnya seperti katakanlah Warren Buffett, terus dari Indonesia ada Lo Keng Hong. Nah, itu mereka bisa loh, masa kita nggak bisa? Nah, memang benar, kita boleh mempunyai mindset seperti itu. Namun kita juga harus mempelajari apakah bagaimana cara mereka bisa seperti itu. Untuk Warren Buffett sendiri, saya pernah membuat video biografinya ya tentang si Warren Buffett. Dia ini dari kecil sebenarnya itu bukan hanya invest saham saja, tapi dia juga seorang pebisnis yang handal. Bayangin, masih kecil dia sudah bisa bekerja sebagai loper koran, terus dia bikin kayak bisnis mesin pinball, segala macem. Nah, itu dari kecil ya. Terus waktu dia sudah merasa mampu untuk mengelola dana, akhirnya dia membuka fund kan. Itu Berkshire ya. Nah, jadi dia trading itu bukan dengan uang pribadinya dia saja, tapi dia juga mendapatkan dana itu dari investor. Nah, karena dananya itu besar sekali, kalau sekali untung ya dia bisa untungnya cukup lah untuk hidupnya dia. Itu yang dilakukan oleh si Warren Buffett. Seperti itu, dia bukan trading untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, enggak. Tapi dia benar-benar berinvestasi. Terus bagaimana dengan Pak Lo Keng Hong? Pak Lo Keng Hong sendiri saya pernah buatkan juga videonya awal-awal saya bikin channel YouTube ini ya. Dia tipenya itu juga hampir sama dengan si Warren Buffett, adalah long term investor. Nah, kita patut pelajari waktu beliau cerita bahwa tahun berapa ya? 96 97 kalau saya nggak salah ingat ya. Itu dia kan resign dari pekerjaannya di bank, terus dia full time menjadi investor saham. Nah, di situ dia cerita bahwa dia memasukkan uangnya ke saham, terus marketnya crash 97 itu. 97 98 kan ada crash ya. Jadi portfolionya itu berkurang 30-40%, terus sisanya dimasukkan semua ke United Tractor kan, di harga 300 itu.
Terus 6 tahun kemudian United Tractor itu nilai sahamnya itu menjadi 30.000. Jadi naik sekitar 100 kali gitu. Nah, tapi pertanyaannya, selama 6 tahun, Pak Lo Keng Hong ini kan sudah retire ya, sudah pensiun. Itu dari mana dia bisa hidup? Nah, ternyata kan saya juga pernah baca artikel atau dengar waktu dia seminar, dia bilang bahwa waktu dia sudah memutuskan pensiun dari bank, itu dia menyisihkan 15% dananya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, saya ingat United Tractor tuh dia beli itu kurang lebih sekitar 1 M ya, tahun 98. Nah, itu sesudah dia loss 30-40% kan. Artinya, waktu pensiun di tahun 97, 98 itu, dia sudah punya cash in hand itu 2 miliar. Kurang lebih ya, sekitar 2 M. Jadi, dia punya sekitar 2 M, terus 15%-nya itu berarti berapa? 2 M, 300 juta ya. 300 juta dia keep untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya 1,7 M dimasukkan saham, loss kan. Hingga sisa kurang lebih 1 M dimasukkan United Tractor. Nah, dari uang 300 juta ini dia bisa bertahan hidup. Nah, saya yakin juga Pak Lo Keng Hong orangnya sangat cerdas ya. Nggak mungkin 300 juta taruh rekening bank. Pasti dia taruh deposito atau taruh money market untuk menghasilkan gain juga. Katakanlah lah, dia bisa taruh di deposito yang mungkin saat itu bunganya lebih tinggi dari sekarang. Ya, kita bisa bilang mungkin 7% lah. 300 juta, 7% sekitar 21 juta setahun. Ya, 1 bulan sekitar 1,5 juta lah ya. Nah, 1,5, 1,7-an. Nah, saya anggap 1,5. Orang seperti Pak Lo Keng Hong itu kan kalau kita pelajari gaya hidupnya itu sangat sederhana. Jadi dia berusaha menekan biaya hidup bulanannya itu dia tekan habis-habisan. Nah, kalau dia punya 300 juta, terus dia masih dapat bunga 1,5 juta per bulan. Katakanlah biaya hidupnya dia saat itu tahun 98 misalkan 5 juta per bulan. Berarti dia setiap bulan itu tabungannya akan berkurang 3,5 juta per bulan. Kalau dia punya modal 300 juta, tiap bulan kurang 3,5 juta, berarti dia punya tahanan ini kuat sekali gitu loh. 3,5 juta sebulan berarti setahun berapa? 40 jutaan kan? Berarti dia bisa bertahan mungkin sekitar 8 tahun. Nah, itu dia masih bisa ibaratnya itu bernafas lah selama 8 tahun. Nah, jadi dia nggak benar-benar full taruh uangnya di trading, terus semuanya diputar, kayak gitu. Enggak ya, dia sudah benar-benar alokasikan. Itu yang Pak Lo Keng Hong lakukan dan terbukti berhasil. Dan ingat, itu juga sebagai investor saham. Nah, jadi kita bisa mempelajari ya, dari kisahnya Pak Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong yang sebagai investor ternyata bisa ya, hidup hanya dari investasi saham saja, tapi bukan trading for living. Nah, cuman mungkin teman-teman juga sering dengar nih, loh di internet tuh banyak loh anak-anak muda atau tokoh-tokoh influencer ya dari Indonesia yang bisa hidup hanya dari trading saham segala macam. Nah, kalau menurut saya sih mungkin mereka pun selain dari trading saham sebenarnya itu juga ada pekerjaan atau bisnis yang lain. Misalkan mereka jual seminar, terus jual rekomendasi saham bulanan, berbayar, ataupun apa ya, bikin buku, whatever lah. Jadi mereka pun juga punya gitu loh, side income yang lain. Itu yang menurut saya pribadi ya. Cuman sampai detik ini saya belum menemukan satu orang pun yang bisa trading for living, yang benar-benar ya, trade for living ya. Yang saya kenal pun pribadi, yang saya tahu itu ada orang yang benar-benar jago sekali dalam trading sahamnya. Dia tetap punya bisnis juga, punya bisnis toko, dia bisa sewakan rukonya, itu untuk income bulanannya dia. Seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang apa ya, yang berniat untuk fokus benar-benar di trading saham, menurut saya lebih baik kita juga mencari source of income yang lain juga supaya lebih safe ya, lebih aman. Tapi kalau ada dari teman-teman yang merasa, oh enggak, saya benar-benar yakin kok. Nah, itu boleh juga tuh. Saya apresiasi dengan semangat teman-teman, dan ya kalau saya boleh bilang ya semangat ya. Nah, itu adalah sharing dan juga opini ya dari saya pribadi tentang trading for living. Kalau misalkan teman-teman masih semangat, oh boyo endingnya.
Nah, itu adalah opini dan juga sharing dari saya ya tentang trading for living. Jadi kesimpulannya, menurut saya pribadi, trading for living itu mungkin bisa dilakukan, tapi sangat beresiko sekali. Jadi teman-teman harus benar-benar mengkalkulasi ya, terus menghitung matang-matang sebelum memutuskan untuk memilih jalan hidup sebagai trader yang full time ya, tanpa ada source of income yang lain. Nah, saya pernah membahas juga salah satu yang benar-benar berhasil itu adalah tokoh yang dari Jepang, yaitu Takashi Kotegawa, di mana dia benar-benar hanya dari trading saham saja ya. Cuman ya itu kita bisa melihat bahwa dia itu benar-benar punya gaya hidup sangat sederhana, menekan pengeluaran bulanannya dia dan juga mempunyai mental yang seperti robot. Nah, itu adalah suatu hal yang menurut saya yang paling sulit untuk ditiru ya, mental seperti robotnya. Karena trading itu sekali lagi sangat dekat dengan psikologis ya. Jadi benar-benar faktor psikologis itu mempengaruhi tradingan kita. Kita sudah punya trading plan A, kalau psikologis kita saat itu kurang bagus ya bisa kacau seluruh tradingan kita. Nah, kalau teman-teman punya opini atau pandangan yang lain tentang trading for living, bisa ketik di kolom komentar dan kita bisa share ya satu sama lain. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya mohon dukungan dari teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Sehat selalu dan cuan selalu. See you guys!